Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat betul bahwa kita perlu tahu tujuan hidup kita ini untuk apa. Dengan siapa kita bekerja sama, dengan bagaimana kita mengelola jalan hidup kita sehingga nanti kita sampai ke puncak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang memelihara kami, setiap jemaat, setiap pemirsa menyaksikan program ini. Kami berdoa supaya mulai hari ini mereka tahu jalan hidupnya, tujuan hidupnya, dan mengelola jalan hidupnya dengan baik sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Rut. Kalau sudah belum tahu Kitab Rut di mana, ambil 1 Samuel, mundur sedikit, itu sudah Kitab Rut. Ya. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 18. Kita harus baca semua ayat ini. Mengapa? Nanti saudara akan mengerti. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsa dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Amin. Setelah tahu Rut itu perempuan Moab. Mereka menyembah ilah lain, bukan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, mereka pergi di perjalanan, mula-mula Orpa juga ikut. Tapi lama-lama Orpa mulai berpikir logis. Iya betul ya. Nanti kapan saya bisa menikah? Maka kemudian dia mencium mertuanya dan balik kanan kembali ke Moab. Tapi beda dengan Rut. Saudara dengar, satu kalimatnya yang membuat dia kemudian menjadi orang yang diberkati luar biasa. 16 bagian akhir, ayat 16 bagian akhir, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku." Dan benar kemudian terjadilah bahwa kemudian apa? Dia menikah dengan Boas dan kemudian Rut menjadi nenek moyang, dan ditulis memang dalam silsilah bahwa dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Betul-betul dia sudah menjadi bangsa umat Tuhan, bangsa Israel. Dan Allah yang disembah siapa? Ya Allah Yahweh, Allah Elohim. Itu luar biasa saudara sekalian. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan kepada kita, dia tahu tujuan hidupnya. Dia tidak salah memilih jalan. Perhatikan seluruh jemaat sekalian, semua pemirsa menyaksikan program ini. Kelola jalan hidup kita dengan benar. Tahu betul tujuan kita kemana. Kemana tujuan kita? Ke surga. Bagaimana kita harus mengikut Tuhan? Cara kita mengikut Tuhan dengan baik dan benar, bagaimana caranya? Jaga baik rekam jejak kita. Apa itu rekam jejak? Etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita harusnya menunjukkan bahwa kita ini orang percaya, umat Tuhan yang tujuannya sedang pergi ke surga.
Kita ini seperti iring-iringan, kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Iring-iringan rombongan orang yang sedang menuju ke surga. Karena itu kita harus jaga rekam jejak kita. Kita tidak bisa kemudian dalam iring-iringan itu mencopet misalnya. Korupsi misalnya, tidak bisa dong. Atau kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya kaget saudara sekalian. Waktu saya membaca firman Tuhan, khususnya Wahyu pasal 21 ayat 8 dan 27. Nanti silakan saudara baca. Apa yang bawa orang masuk neraka yang tidak terbayangkan oleh saya ialah bohong, berdusta. Jangan sudah main kata-kata katakan, iya tapi kalau untuk kebaikan kan boleh. Oh jangan saudara sekalian. Berdusta itu bisa membawa engkau masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak semua saudara sekalian, mari kita seperti Rut. Dia hanya seorang menantu yang mau ikut mertua, tapi dia tahu jalan hidupnya. Tujuan hidupnya dia tahu, dan dia pertahankan itu. Akhirnya dia menjadi nenek moyang Raja Daud, dan tertulis dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Nanti silakan baca Matius pasal 1. Saya sungguh rindu bahwa kita semua mulai berubah sikap. Ya, jangan sembarangan balik kanan. Mari ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi iring-iringan orang yang sedang menuju ke surga, dan tidak pernah berpikir untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu ajaib dan luar biasa. Engkau menolong kami untuk mengikuti jejak langkah Tuhan, dan kami sampai kepada tujuan-Mu, sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.